Terlebih adalah berkaitan dengan ibadah. Maka harta yang dia miliki barokah, maka dia manfaatkan untuk beribadah. Maka dia manfaatkan untuk perantara agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rizkinya tidak dia gunakan dalam kemaksiatan. Maka rizkinya tidak digunakan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dimaksud dengan rizki dan harta yang barokah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini Allah masih memberikan kita kemudahan dalam beramal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita dan menerima semua amalan yang sudah telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki hadis tentang fadlu silaturrahim wa thamaratuha, yaitu keutamaan silaturahim, ya, dan juga menyebutkan tentang buahnya atau buah dari keutamaan silaturahim. Para ikhwah sekalian, sebelum kita membahas tentang silaturahim dan apa saja buahnya, maka kita harus bisa membedakan dulu makna birrul walidaini dengan silaturahim. Birrul walidaini dengan silaturahim. Adapun silaturahim ini, ya, maka maksudnya adalah berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat yang memiliki nasab dengan kita, ya, yang ada garis keturunan dengan kita, ada hubungan darah atau nasab dengan kita. Kalau birrul walidaini itu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau kita berbuat baik kepada adik, kakak, paman, acil, kai, nini, maka disebut dengan silaturahim. Adapun berbuat baik kepada orang tua, maka disebut dengan birrul walidaini. Dan kedua-duanya, baik berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim, maka dua-duanya adalah wajib. Perkara yang wajib karena berkaitan dengan hak keluarga. Berkaitan dengan hak keluarga. Terlebih adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga berbuat baik kepada keluarga. Jadi terkadang makna silaturahim ini bergeser dengan makna syar'inya. Maka ada orang beranggapan bahwa setiap kali dia mengunjungi temannya, gurunya, maka disebut dengan silaturahim. Maka ini adalah makna yang keliru, ya, makna yang keliru. Adapun silaturahim yang sesuai yang disebutkan dalam syariat, dalam hadis, maka tidaklah dikatakan silaturahim kecuali hanya menyambung atau berbuat baik kepada kerabat saja, kepada kerabat saja yang memiliki nasab kepada kita, ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah juga dikatakan sebagai silaturahim kita sebagai suami ternyata berbuat baik atau menyambung silaturahim kepada keluarga istri, ya. Keluarga istri yang mana tidak ada hubungan nasab atau darah kepada kita. Maka jawabannya tidak termasuk dalam cakupan ini. Jadi silaturahim itu hanya kepada yang memiliki darah atau keturunan nasab dengan kita. Tadi ulun sebutkan entah adingkah, kakakkah, ya, bibi, paman, kai, nini, ya, maka ketika kita berbuat baik kepada mereka, ya, atau mengunjungi mereka, maka disebut dengan silaturahim. Maka disebut dengan silaturahim. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, maka disebut dengan birrul walidaini. Yang mana kedua-duanya adalah wajib, ya, kedua-duanya adalah wajib. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Al-Fauzan tentang makna birrul walidaini dan silaturahim. Yang disebut dengan birrul walidaini, berbakti kepada orang tua, adalah ma yuqabilul uquq, sesuatu yang menjadi lawan dari durhaka, sesuatu yang menjadi lawan dari durhaka.
maka maknanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Berbakti kepada orang tua baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Maka dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka pemahaman sebaliknya, durhaka kepada orang tua juga bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahumā uff, wala taqul lahumā uffin. Apa makna uff? Kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Kalimat yang paling ringan yang menunjukkan pian muar lawan sidin. Apakah ungkapannya? Kalau itu dikeluarkan karena pian muar lawan sidin, dan itu adalah kalimat yang paling ringan, ya. Ngajar pian. Hanyakah itu aja nah? Itu adalah yang paling ringan, apalagi nang pian menyambati di muha sidin ulang. Maka itu lebih besar lagi durhakanya. Maka hanya yang paling ringan saja yang pian menunjukkan muar lawan sidin, maka sudah disebut dengan durhaka kepada orang tua. Atau juga dengan perbuatan, ya. Apakah misalnya, ya, pian kibit ke sidin karena pian muar. Nah, maka ini juga termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua juga bisa dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama dengan membahagiakan hati mereka, yang kedua dengan memberikan manfaat kepada mereka. Terkadang ketika kita berbakti kepada kedua orang tua tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, ya. Misalnya kuitan aku hendak nukar mobil jasidin. Pian kada berduit kayak apa? Atau jasidin aku hendak umroh jasidin. Pian kada ada duit, bagaimana? Maka pian bisa berbakti kepada mereka dengan menghimungi hati sidin, ya. Dengan apa? Menghimungi hati sidin. Misalnya tadi pian bawa anak, ya, bawa cucu sidin nang pertama. Nah, biasanya itu nang paling disayangi. Lalu sidin himung. Setiap kali bawa cucu kita beelang, sidin himung. Padahal kita belum membawa apa-apa, ya, tidak bisa memiliki dan memberikan kepada mereka. Hanya sekedar membawa cucu sidin saja, sidin himung, bahagia, maka itu disebut dengan berbakti kepada mereka. Idkhalus surur, ya, membahagiakan hati mereka. Atau pian bercerita, ya, pian apakah berkisahkah sehingga sidin himung tertawa bahagia, maka disebut dengan berbakti. Yang kedua juga bisa dengan memberikan manfaat. Nukarakan wadai kah, nukarakan baju kah, nang pian bisa. Nah, maka disebut dengan berbakti kepada mereka. Nah, pemahaman sebaliknya berarti menyakiti hati mereka. Nah, dengan ucapan kah, maka disebut dengan durhaka kepada mereka. Dalam Al-Qur'an, ya, Allah menyebutkan secara khusus banyak ayat yang berkaitan dengan berbakti kepada mereka, ya. Disebutkan dalam surah Luqman, ya. Apa awalnya ulun kada ingat. Kada ingat awalnya. Kemudian yang berikutnya adalah silaturahim. Nah, yang disebut dengan silaturahim kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, al-ihsan ilal aqrabin, ya, yaitu berbakti kepada kerabat. Berbakti kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab atau keturunan kepada kita. Dan juga berlemah lembut dengan mereka. Kemudian juga memperhatikan kondisi mereka, ya. Jadi pian telepon, kayak apa kabar pian, sehatkah? Itu juga termasuk silaturahim. Jadi silaturahim ini tidak mesti harus pian mengunjungi kada. Misal sidin di mana? Di Jakarta misalnya. Lalu pian transfer duit tahun sidin. Nah, itu juga termasuk berbakti kepada atau menyambung tali silaturahim. Karena yang dimaksud dengan silaturahim adalah berbuat baik, ya, berbuat baik kepada mereka. Kemudian ada permasalahan, ya, bagaimana kalau seandainya ini kan kedua orang tua nih. Kalau dia muslim maka dia wajib untuk berbakti. Kalau kafir bang bagaimana? Misal kedua orang tua misalnya kafir, ya. Kita yang masuk Islam misalnya. Ternyata kedua orang tua mereka kafir, ya. Maka tetap wajib berbakti kepada mereka. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah kepada kedua orang tua ini, ya, dengan baik, baik.
Nah, Ibnu Atiyah mengatakan, ya'nil abawainil kafiraini ay silhuma bil mali wad'uhuma birifqin. Kata Ibnu Atiyah, salah seorang ulama tafsir, makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, maksudnya adalah kedua orang tua yang kafir, yaitu sambunglah silaturahim dengan memberikan harta kepada mereka dan dakwahilah mereka berdua dengan lembut. Maka ini menunjukkan bahwasanya tetap ketika misalnya orang tua ini kafir, kita tetap diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Terlebih kita berusaha untuk mendakwahi mereka, ya, mendakwahi mereka. Maka ketika mereka melihat kita ternyata masih berbuat baik, masih lembut, ya bisa jadi mereka tertarik dengan agama Islam, ya, yang kita bawa. Maka ketika misalnya kedua orang tua masih dalam keadaan musyrik, kafir, maka tetap wajib berbakti kepada mereka. Kemudian kalau silaturahim, nah ternyata kerabat kita ada yang kafir, masih kafir. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa mustahab, nah, tidak wajib, tetapi sunnah. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ketika ternyata ada di antara kerabat kita kah, paman kita kah, kai kita kah, nenek kita kah yang kafir misalnya, yang musyrik, maka tetap diperintahkan untuk menyambung silaturahim kepada mereka. Namun hukumnya bukan wajib, tetapi adalah sunnah, ya. Maka tadi ulun sebutkan bisa jadi kita masih berbuat baik kepada mereka, berakhlak baik kepada mereka, masih membantu mereka, bisa jadi mereka tertarik dengan agama Islam yang kita miliki. Karena kita masih berbuat baik kepada mereka. Kemudian kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ulun ingin menjelaskan kepada pian. Ketika sahabat Abu Hurairah mengatakan, saya berkata, kemudian Rasul berkata. Kemudian ketika misalnya pian baca sebuah kitab hadis, ya, dari Abu Hurairah dari Nabi. An Abi Hurairah anin Nabi. Kemudian kalau di sini An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbedaan antara lafaz penukilan hadis An Abi Hurairah anin Nabi. An Abi Hurairah qala Rasulullah. Nah, dari Abu Hurairah dari Nabi. Maka ini kemungkinan Abu Hurairah tidak langsung mendengar dari Nabi, tapi dari sahabat yang lain. Karena Abu Hurairah tidak langsung masuk Islam. Maksudnya tidak di awal-awal masuk Islam. Maka bisa jadi ada sahabat yang tidak beliau sebutkan. Namun ketika tidak disebutkan salah satu sahabat langsung dari Nabi, ya, maka ini tidak mengapa. Karena semua sahabat adalah adil. Tidak perlu dicari bagaimana keadaannya. Kemudian kalau Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul, berarti langsung beliau dengarkan hadisnya, ya, tanpa melalui perantara sahabat. Atau beliau mengatakan, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung mendengarkan, ya. Maka karena beliau adalah sahabat yang berdudi masuk Islamnya, maka ada banyak hadis yang beliau tidak dengarkan. Ketika misalnya beliau tidak mendengarkan, tapi dari sahabat yang lain, maka bahasanya adalah an Abi Hurairah anin Nabi. Anin Nabi. Kalau di sini dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah, berarti beliau mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Maka ini adalah Masya Allah sebuah ibadah yang Rasul sebutkan secara khusus keutamaannya berkaitan dengan keinginan kita. Apa? Yang pertama adalah dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya. Yang kedua dipanjangkan umurnya. Apa? Sambunglah tali silaturahim. Dan ingat tadi ulun sebutkan, silaturahim di sini maksudnya adalah hanya berbuat baik
dan menyambung kepada kerabat saja, tidak kepada semua orang. Maka hadis ini adalah hadis yang agung yang memotivasi kita untuk memperhatikan dan menyambung kekerabatan yang kita miliki. Maka ini adalah amal soleh yang mana amal solehnya langsung Rasul sebutkan ganjarannya di dunia. Ganjarannya apa? Di dunia. Yang pertama rizkinya dilapangkan, diluaskan. Yang kedua adalah umurnya dipanjangkan. Nah, apa dipanjangkan? Kemudian para ikhwas sekalian, nah maka dalam hadis ini ya memang ada sebagian ulama berpendapat ya tidak boleh kita beramal karena untuk tujuannya dunia. Kan ini dunia nih. Yang pertama apa tadi? Dilapangkan rezeki, yang kedua dipanjangkan umurnya. Namun ulama alam bisawab ya, pendapat yang kuat adalah bahwasanya ketika seseorang itu beramal soleh, dia ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian manusia. Namun kemudian ada niatnya disertai. Nah, ini penggiring saja bukan niat utama. Niat yang penggiring dia disertai juga niatnya apa? Tujuan dunia untuk dilapangkan rizki dan dipanjangkan umurnya, maka boleh menyertakan niat ini. Tapi tetap tujuan utamanya adalah karena perintah Allah, karena ingin dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada iringan, ada sertaan bahwasanya saya juga ingin dilapangkan rezeki dan juga dipanjangkan umur, maka tidak mengapa. Namun ingat, tetap niatnya yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dunia ini hanya sebagai penggiring saja, maka tidak mengapa kita berniat seperti itu. Namun kalau murni untuk tujuan dunia, maka tidak boleh. Ya. Tujuan dunia maka tidak boleh. Seperti misalnya orang yang bersedekah ya, lalu dia niatnya apa? Supaya diganti 10 kali lipat. Nah, ini tidak boleh. Karena niatnya murni untuk dunia. Ini salah paham juga orang ya. Memang ketika kita beribadah, ya ketika kita mengerjakan suatu amal soleh, maka ganjarannya minimal apa? Dibalas 10. Nah, ketika bersedekah bukan berarti sedekah itu yang 10 kali, ya tidak mesti sedekah itu diganti dengan 10 kali lipat pahalanya ya. Memang bisa jadi Allah mengganti 10 kali lipat. Namun bisa jadi itu adalah bentuknya murni pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika bersedekah contoh 100.000 lalu pian mengharapkan semoga diganti menjadi 1.000.000 karena kelipatan 10. Maka tidak boleh seperti ini ya. Memang bisa jadi Allah mengganti seperti itu. Namun yang pian pahami adalah yang dilipat gandakan adalah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika bersedekah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ikhwas sekalian, maka ketika seseorang itu ya beramal soleh, ikhlas karena Allah, tidak riya, tidak sum'ah, namun disertakan dengan iming-iming dunia yang syar'i yang Nabi sebutkan ini supaya dilapangkan rizki, maka tidak mengapa. Kemudian para ikhwas sekalian, terdapat perbedaan dari para ulama dalam memahami makna kalimat dilapangkan rizki dan dipanjangkan umur. Apakah ini maknanya secara hakiki ataukah majazi? Maksudnya adalah, ulun jelaskan, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi ketika kita menyambung silaturahim, maka dilapangkan rizki dan dipanjangkan umur. Maka pendapat yang pertama adalah, ini maksudnya adalah kiasan atau majazi. Kenapa demikian? Karena rizki dan umur sudah tercatat di catatan takdir. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa dipanjangkan. Harta atau rizki tidak bisa dibanyakan dan umur tidak bisa dipanjangkan. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa berubah. Nah, apa maksud dari Nabi dilapangkan rizki dan dipanjangkan umur? Maka maksudnya adalah rizkinya barokah dan umurnya barokah. Karena ini sudah ditakdirkan ya. Sudah apa ditakdirkan? Maka rizki tidak bisa diperbanyak dan umur tidak bisa dipanjangkan. Ya, maka maksudnya adalah rizki yang barokah dan umur yang barokah. Nah, jadi ketika misalnya dia dengan makna ini ya, maka maksudnya adalah keberkahan pada rizkinya, pada umurnya,
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi rizkinya dan umurnya karena dia suka menyambung tali silaturahim, maka umur dan rizkinya banyak mendatangkan manfaat. Maka apa? Banyak mendatangkan manfaat. Terlebih adalah berkaitan dengan ibadah. Maka harta yang dia miliki barokah, maka dia manfaatkan untuk beribadah. Maka dia manfaatkan untuk perantara agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rizkinya tidak dia gunakan dalam kemaksiatan. Maka rizkinya tidak digunakan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dimaksud dengan rizki dan harta yang barokah. Bagaimana caranya pian dapatkan? Menyambung tali silaturahim. Subhanallah. Apa? Menyambung tali silaturahim. Ya, terlebih pian orang Banjar, orang Kelayan, tacut Kelayan pian. Banyak keluarga pian di situ. Nah, maka ya singgah menanyakan kabar ya. Sesakan enggak apa-apa ya. Tiap hari misalnya pian singgah menanyakan kabar, apalagi rumahnya parak pulang ya. Ketika misalnya ada makanan yang berlebihan ya, kemudian pian misalnya ada kemakan, kasihkan kepada kerabat pian. Atau misalnya pian mengeluarkan zakat, nah ternyata ada keluarga pian nang fakir, nang miskin, maka pian mendapatkan pahala mengeluarkan zakat dan mendapatkan pahala silaturahim. Nah, jadi yang paling afdal adalah ketika mengeluarkan zakat adalah kepada keluarga sendiri terlebih dulu. Ada adik pian, paman pian, acil pian ternyata fakir, ternyata miskin, maka keluarkan zakat untuk mereka. Ya. Jadi maksud dari sabda Nabi, ketika seseorang itu silaturahim, maka dilapangkan rizki dan dipanjangkan umur, maka maksudnya adalah keberkahannya. Karena umur dan rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umurnya barokah dan hartanya juga barokah. Nah, di antara makna berkah umur juga ya, tadi ulun sebutkan digunakan untuk kebaikan umurnya dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari melakukan perbuatan yang sia-sia dan juga fisiknya tidak sakit sehingga tidak mengganggu pada umur yang dia miliki. Nah, ini bisa makna umur yang barokah. Fisiknya kuat, fisiknya sehat sehingga dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama kayak makanan kita sudah pernah bahas. Di antara makna makanan yang barokah ya, ini sebagaimana yang di sini membawakan kitabnya Minhatul Alam karangan Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ketika beliau menjelaskan tentang keberkahan pada makanan, makanya kalau pian makan ada sisa makanan di tangan, pian jilat-jilati. Ini sebagaimana anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara makna makanan yang berkah kata beliau adalah makanan tersebut membawa pian mudah dalam melakukan ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan tersebut tidak membawa penyakit. Nah, makanan tersebut tidak membawa penyakit, membawakan kesehatan kepada pian sehingga pian nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya didapati ya kalau kita membaca sirah atau perjalanan para ulama terkadang ketika mereka memiliki umur yang tua masih sehat. Nah, masih sehat. Kenapa demikian? Faktornya adalah di waktu muda beliau adalah mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu muda mereka, umur mereka habiskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di usia tua Allah jaga fisik mereka, ya fisik mereka. Kalau garing pun biasa aja. Jadi masih bisa kemana-mana, masih bisa buka, masih bisa jogging, subhanallah. Padahal umurnya sudah tua. Ulun pernah membaca sebuah sirah ya, seorang ulama, yang mana seorang ulama ini disindir lah. Karena sidin orang sudah tua, tapi sidin melakukan kegiatan melompat. Melompat-lompat, pada sidin sudah tua. Anggaplah umur 70 tahun, 80 tahun. Sidin melompat. Lompatannya masih panjang. Sehingga orang-orang melihat sidin ini menyindir, apa ini yang sudah tua pindah meloncat-loncat. Nah, lalu sidin jelaskan, saya lompat ya seperti ini karena dalam rangka intinya adalah beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberikan nikmat kesehatan sehingga sidin berlompat. Kenapa? Karena di waktu muda jar sidin saya melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masa mudanya menghabiskan waktunya untuk ketakwaan, maka Allah jaga di usia tuanya ya, di usia tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya
umur yang barokah. Umur yang barokah ketika dijaga di masa muda. Nah, tadi lu sebutkan makanan juga demikian, ya, makanan yang barokah, maka maksudnya adalah ketika pian makan, maka makanan tadi memudahkan pian untuk melakukan amal soleh dan juga menjaga fisik pian dari penyakit. Jadi makanan yang pian makan bukanlah penyakit, tapi adalah kesehatan. Ini adalah makanan yang berkah. Nah, ini sama. Ketika dia menyambung tali silaturahim, maka rizkinya diberkahi dan umurnya juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia gunakan umurnya dalam ketaatan, kemudian juga dihindarkan dari penyakit, kemudian juga banyak waktunya dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Jadi rizki dan umur sudah ditetapkan, maka tidak bisa diperbanyak hartanya, tidak bisa dipanjangkan umurnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ini makna yang hakiki, makna yang hakikat. Berarti maksudnya adalah memang hartanya dibanyakkan, rizkinya dibanyakkan, dan umurnya diperpanjang. Lalu bagaimana dengan takdir? Bukankah sudah dicatat semua yang berkaitan dengan rizkikah, dengan umurkah? Maka maksudnya adalah, nah, pendapat yang kedua ini, ya, jadi maksudnya maknanya adalah hakiki, memang benar rizkinya diperbanyak dan umurnya diperpanjang. Maka sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah takdir, namun takdir yang ada pada catatan malaikat, bukan yang berada di Lauhul Mahfuz. Ketika kita berada dalam parut mama kita, ya, usia sekian bulan, kan Allah menyuruh malaikat untuk mencatat takdir hambanya yang ada dalam parut tadi, janin tadi. Yang pertama berkaitan dengan ajalnya, kematiannya. Yang kedua berkaitan dengan amalannya. Yang ketiga berkaitan dengan rizkinya. Yang keempat, apakah dia syaqiyun, celaka, ataukah dia bahagia. Nah, catatan takdir yang ditulis oleh malaikat ini ketika kita dalam perut mama kita, itu yang bisa berubah. Itu apa yang bisa berubah. Namun perubahan ini sudah Allah takdirkan di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kalau catatan takdir di Lauhul Mahfuz, maka tidak bisa dirubah. Namun ketika kita silaturahim, ya, ini sudah juga digariskan di Lauhul Mahfuz, maka akan berubah di mana? Di catatan malaikat yang mencatat 4 hal tadi. Yang pertama adalah ajalnya, yang kedua adalah amalnya, yang ketiga dari rizkinya, yang keempat apakah dia celaka atau bahagia. Inilah yang bisa berubah. Namun perubahan ini juga sudah Allah catatkan di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa catatan malaikat ini yang berada di janin tadi, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia tetapkan, termasuk apa? Catatan malaikat. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Apa itu? Lauhul Mahfuz. Nah, kalau catatan takdir yang ada pada Lauhul Mahfuz, maka tidak akan pernah berubah. Adapun yang ada pada catatan malaikat yang ketika kita berada di perut ibu kita, maka ini bisa berubah. Dan perubahan ini juga tercatat pada Lauhul Mahfuz. Maka, nah, menurut pendapat yang kedua ini, maka yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah catatan yang berada pada tangan malaikat. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat umur hamba sepanjang misalnya 60 tahun, namun karena dia silaturahim Allah perintahkan dicatat untuk dipanjangkan selama 70 tahun misalnya. Kenapa? Karena dia silaturahim. Namun tadi ulun ingat, ulun sebutkan bahwa perubahan ini dari umur 60 sampai 70 karena dia silaturahim ini sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz, ya. Nah, maka ini para ikhwas sekalian, amalan, ya, yang mungkin ringan bagi kita, mudah bagi kita, ya. Apalagi keluarga pian banyak, keluarga besar pian banyak, ya. Abah pian banyak memiliki anak 10 misalnya yang tersebar di mana-mana. Kemudian di Banjarmasin aja misalnya. Maka pian bisa
Setiap pian misalnya berjalanan kah atau ke warung kah atau apakah, maka singgah dulu sebentar dalam rangka apa? Silaturahim. Maka silaturahim ini jangan hanya menunggu momen setahun 2 kali. Nah, ketika hari raya Idul Fitri saja atau hari raya Idul Adha saja, ya. Dalam setahun berarti pian 2 kali aja lah silaturahim. Bukankah ini adalah yang paling besar keutamaan yang bisa kita miliki, ya? Maka maknanya kan bisa kemungkinan dua, umur dan rizki yang barokah atau memang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para ikhwas sekalian adalah amalan yang kita tidak meremehkannya, ya, karena berkaitan dengan harta, umur yang barokah dan juga dipanjangkan dan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika misalnya umurnya barokah, ya, maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ini ciri umur yang barokah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya lagi bagus amalnya. Nah, bagaimana cara pian untuk memperpanjang umur lagi bagus amal pian? Salah satu amalannya adalah tadi, yaitu silaturahim. Agar Allah memberkahi umur dan rizki pian dan juga memperpanjang dan memperbanyak umur dan rizki pian. Maka ini yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengharapkan apa yang kita inginkan, umur yang panjang lagi diberkahi. Kemudian para ikhwas sekalian, nah tadi ulun bercerita tentang umur, ya. Maka umur bisa dirubah di catatan malaikat, ya. Kemudian juga begitu pula rizkinya. Maka rizki yang dicatat oleh para malaikat begini begitu, ya. Misalnya selama dia dalam seumur hidupnya dikasih rizki 100 miliar misalnya. Nah, namun ketika dia silaturahim ternyata ditambahkan menjadi 200 miliar misalnya. Maka ini perubahan ini hanya di catatan malaikat. Nah, perubahan dari 100 ke 200 ini sudah Allah takdirkan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Maka dalam ini, ya, para ikhwas sekalian, adalah hal yang harus kita dapatkan dan kita cari berkaitan dengan umur dan rizki yang dipanjangkan, ditambahkan lagi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka menyambung tali silaturahim. Dan tadi ulun sebutkan tali silaturahim itu hanya berkaitan dengan berbuat baik dan menyambung hanya kepada kerabat saja, tidak kepada semua orang. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, kita sebutkan beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah al-hadis dalilun ala jawazi mahabbatil basti fir rizqi khilafan liman kahadzalik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu menyukai, suka rizkinya diluaskan. Nah, kenapa? Karena kan Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin, yang suka hartanya diluaskan, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Boleh nggak kita suka dengan harta? Maka jawabannya boleh. Boleh nggak kita suka untuk banyak memiliki harta? Maka jawabannya boleh. Nah, maka jawabannya boleh. Sebagaimana hadis ini bahwasanya Nabi mengatakan barang siapa yang suka, yang cinta rizkinya untuk diluaskan, maka sambunglah tali silaturahim. Ya. Kemudian, namun tadi disebutkan bahwa jangan sampai ketika kita suka dengan harta, caranya salah, menyibukkan kita dari dunia sehingga melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan, ya, hathun ala silaturrahim wa azimi athariha alal insan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim dan juga menjelaskan bahwasanya besarnya pengaruh seseorang ketika dia silaturahim dari sisi itu adalah sebagai sebab diluaskan rezeki dan juga panjang umurnya. Dan kedua-duanya ini, rezeki yang luas, panjang umur adalah sesuatu yang pasti disukai oleh manusia. Panjang umur lagi berduit, siapa yang gak ada suka? Panjang umur, berduit, pulang. Kemudian barokah pulang hartanya, subhanallah. Maka inilah yang disukai oleh manusia. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah ajma'a ahlul ilmi ala wujubi silaturrahim fil jumlah
wa tahrimu qat'iha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para ulama berijma, ya, sepakat wajibnya silaturahim secara jumlah, secara menyeluruh, ya. Kalau seandainya dia memiliki kerabat yang muslim, maka hukumnya wajib. Namun tadi ketika misalnya dia memiliki kerabat yang masih ada yang kafir, pamannya kah misalnya, maka menjadi tidak wajib. Namun hukumnya adalah sunnah. Dan juga menunjukkan haramnya memutus silaturahim. Nah, kadang seperti ini kita beranggapan, saya silaturahim kepada sidin, kepada keluarga ini, kalau sidin pun silaturahim kepada kita, ini salah, ya. Dalam beribadah, dalam menjalankan ibadah tidak ada namanya balasan-balasan, ya. Maka walaupun mereka ternyata memutus tali silaturahim kepada kita, ya, kada menghubungi kita misalnya, apakah intinya mereka tidak menghubungi kita, ya, maka tetap kita diperintahkan apa? Silaturahim. Kan yang dinamakan dengan silaturahim adalah menyambung, ya, walaupun mereka ternyata memutus duluan kepada kita, ya. Entah misalnya sari kepada kita kah, marah kepada kita kah, maka tetap kita berkewajiban untuk menyambung tali silaturahim. Maka jangan sampai beranggapan ketika sidin kada menyambung, maka aku pun kada menyambung, jangan, ya. Walaupun mereka yang memutus, ya, tidak mereka duluan yang tidak berkomunikasi kepada kita dan seterusnya, tetap kita diperintahkan untuk menyambung, ya, menyambung yang putus tersebut. Entah pian tadi menanyakan kabarnya, ya, atau mengirimkan bantuan, ada sembako, ada duit, ada zakat, maka sambung dengan hal-hal yang bisa pian lakukan. Sekalipun mereka yang memutus, maka inilah yang disebut dengan menyambung tali silaturahim. Sekalipun mereka yang duluan memutus kita, maka tidak boleh kita putus, ya. Tetap kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim kepada mereka. Ini ada khilaf para ulama, ya, tentang makna dari kerabat, ya. Tadi lu sebutkan kerabat adalah berkaitan dengan mahram pian, ya, mahram pian atau memiliki garis keturunan kepada pian. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah fil hadis dalilun ala annal jaza min jinsil amal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalil bahwa balasan tergantung perbuatan, bahwa balasan tergantung dari perbuatan. Ketika seseorang, ya, menyambung tali silaturahim dengan kebaikan, nah dia berbuat baik kepada kepada keluarganya, ya, dia tutur katanya baik, dia mengunjungi, bahkan memberikan hadiah, menolong ketika sulit, membahagiakan dia, maka Allah pun juga akan memberikan dia kebahagiaan. Bentuknya apa? Rizki yang barokah, yang banyak, dan juga umur yang barokah lagi panjang. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan dari Allah lebih banyak daripada kebaikan kita kepada keluarga kita sendiri. Yang bahkan mungkin kita tidak bisa memberikan banyak kepada keluarga kita. Belang saja misalnya, kemudian membahagiakan hati sidin aja misalnya. Tidak ada bantuan atau harta yang kita berikan kepada sidin. Namun ketika kita silaturahim yang kita bisa seperti itu saja, ternyata Allah berikan kebaikan yang banyak, ya. Tadi rizki yang diluaskan, ya, padahal kan kada memberi duit tahu sidin. Tapi karena sidin pian mengunjungi sidin, membahagiakan hati sidin, ya, menolong sidin semampu pian, ya. Apakah yang pian berusaha tolong sidin? Walaupun tidak ada harta yang pian beri, tetapi Allah memberikan harta yang banyak kepada pian, memberikan umur yang panjang kepada pian. Ini menunjukkan bahwa rahmat dan anugerah Allah sangatlah luas kepada hambanya yang berbuat baik, sekalipun dia berbuat baik tidak dengan kebaikan yang banyak atau harta yang banyak, karena keterbatasan harta yang dia miliki. Kemudian, nah, hadis ini juga menunjukkan dalil bahwasanya al-haditsu dalilun ala itsbatil asbab. Hadis ini adalah dalil untuk menetapkan sebab. Nah, kalau kita ingin diluaskan rizki dan dipanjangkan umur, sebabnya apa? Silaturahim. Nah, ini adalah menunjukkan sebab dan musabab. Jadi kalau kita ingin dipanjangkan umur, lagi diluaskan rizki, maka bagaimana cara mencari sebabnya? Maka adalah dengan silaturahim. Sebagaimana misalnya api sebab kebakaran, ya, dan seterusnya.
kemudian obat itu adalah sebab dari penyembuhan ya. Maka sebab dari rizki yang banyak selain pian berdagang, sudahnya pian berdagang ya. Berjualan macam-macam sudah. Maka ini sebabnya juga demikian. Nah, dengan silaturahim. Pian berdoa kepada Allah dipanjangkan umur juga sebab ya. Maka sebabnya apa lagi selain itu? Dengan tadi menyambung tali silaturahim. Jadi hadis ini menetapkan adanya sebab. Maka sebab diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur adalah dengan apa? Dengan menyambung tali silaturahim. Nah, kan berkaitan dengan sebab. Kita menetapkan sebab kan dari dua hal. Yang pertama syariat menetapkan. Yang kedua peneliti sudah meneliti. Ya, ada penelitian bahwa ini bisa dijadikan sebagai sebab. Contoh misalnya obat warung. Nah, misalnya kalau sambat merek Panadol misalnya. Itu adalah obat sakit kepala. Dari mana kita katakan itu adalah sebab untuk penyembuhan sakit kepala? Karena para medis meneliti ada zat yang tertentu yang bisa menyembuhkan sakit kepala. Maka boleh nggak kita katakan obat ini sebagai sebab untuk penyembuhan sakit kepala? Maka jawabannya bisa. Kemudian juga tadi sebab ini bisa ditetapkan oleh syariat. Contoh dalam Quran, madu adalah penyembuhan, bisa diambil sebagai penyembuhan. Habatus sauda juga penyembuh dari segala penyakit. Nah ini juga demikian. Silaturahim adalah sebab untuk dipanjangkan umur lagi, diluaskan rizki. Kalau kita kan apa sebab kita supaya banyak dapat duit? Pian berjualan, berbisnis, memang demikian. Ikhtiar pian. Nah termasuk juga ikhtiar sebab untuk dibanyakkan rizki adalah dengan menyambung silaturahim. Nah pian yang berjualan memang bagus. Diperintahkan kita untuk mencari rizki dengan tangan kita sendiri. Namun pian harus ingat sebab dapat duit rizki yang banyak bukan cuma itu. Contohnya adalah menyambung tali silaturahim. Maka jangan sampai kita kada mengherani lawan keluarga. Tadi setahun 2 kali hanya pian melangi. Ketika Idul Adha, ketika Idul Fitri. Berarti setahun 2 kali aja. Maka usahakan ya ketika misalnya pian beelang ya. Atau sebulan sekali kah. Atau misalnya apakah lah. Ada momen apakah misalnya. Maka usahakan untuk senantiasa silaturahim kepada keluarga. Itu adalah ibadah. Silaturahim adalah ibadah. Kemudian, nah kita baca lagi faedah yang berikutnya adalah istadalla bihadzal hadits al-jumhur min ahli ilmi ala annal umra yazidu wa yanqus fatakunu ziyadah fil umri haqiqiyatan wa hiya ziyadah bin nisbati li ilmil malikil muwakkal bil ajal. Penulis mengatakan Syekh Abdullah Fauzan mengatakan menjadikan dalil jumhur ulama dengan hadis ini bahwa umur bisa berkurang dan bertambah. Umur bisa berkurang dan bertambah. Nah, berkurang dan bertambah kalau maknanya secara hakiki ya memang bisa berkurang dan bertambah. Namun bertambah tadi dengan sebab dia silaturahim. Adapun maknanya yang secara majas maka maksudnya adalah bertambah dengan keberkahannya. Umur bertambah dengan keberkahannya. Maka ini maknanya bisa kemungkinan dua ya. Ketika seseorang itu silaturahim, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya memang benar-benar panjang, lagi diberkahi sebagaimana juga rezeki yang banyak lagi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan sampai di sini aja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ya. Karena buah dari ilmu adalah diamalkan. Maka ini Masya Allah berkaitan dengan silaturahim. Maka Rasul menjelaskan kepada kita keutamaan yang besar bagi silaturahim. Maka hak dari semua orang ada ya. Kita yang muda ada haknya kepada orang yang tua ya. Kemudian kepada tetangga ada haknya. Kepada orang tua ada haknya. Kepada keluarga juga ada haknya. Yang mana ditetapkan oleh syariat. Berbakti kepada orang tua wajib dan juga silaturahim kepada keluarga adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.